artikel yang berjudul Dr. Gerilya Karya Aritmetik yang akan dibahas oleh narasumber saya yaitu Nadia. Sebelumnya perkenalkan nama saya sebagai wawancara dan narasumber saya Nadia Francisca. Untuk Nadia mau perkenalkan dulu sekolah dari mana, sekolah di mana. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nadia Francisca ya. Asal sekolah SD di Banjarsari, yaitu SD Jakarta. Terus SMP-nya saya di MTS Guru Bidaya Jakarta. Itu di kampung saya sini Rantau. Oh, itu daerah mana ya? Itu daerah Serang Banten, tapi kesalahan di Malimping, oh enggak tahu. Ya, ini kampungan. Ya. Terus selanjutnya SMA saya di SMA Negeri 1 Banjarsari. Masih tetap lingkungan itu? Ya, masih. Oke, udah. Lumayan tinggi ya. Boleh dilihat nggak? Kenapa? Terus novel itu diambil buat itu nggak? Skripsi atau apa? Enggak. Oh, bukan. Jadi boleh dilihat nggak sinopsis dari novel Dr. Gerilya ini kayak? Baik, saya jelaskan terlebih dulu. Jadi sinopsis dari novel Dr. Gerilya Karya Aritmetik yaitu tentang Dr. Gerilya misalkan seorang dokter muda yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui perang Gerilya. Ia tidak hanya menyembuhkan para pejuang yang terluka, tetapi juga ikut menghadapi kerasnya hidup di medan perang. Terus berarti dia selain dokter jadi kayak pahlawan ya? Ya betul. Sebelumnya dia ikut perang di perang Gerilya. Selanjutnya dilema moral dan keterbatasan sebagai tenaga medis di tengah konflik bersenjata. Lewat pengalamannya, novel ini menyoroti peran penting tenaga medis dalam perjuangan beserta medis dalam perjuangan standar kemanusiaan di tengah kekacauan yang ada. Jadi dia kayak relawan gitu ya. Latar belakang utama dari novel ini itu apa sih? Latar utama ditulis oleh Aritmetik saat usia 8 tahun sebagai penghargaan terhadap teman sejawat di Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di masa perang kemerdekaan di Indonesia. Udah? Ini kan ada apa sih quotes-nya ya? Dampak positif dari novel itu apa aja? Dampak positif dari novel Dr. Gerilya itu meningkatkan semangat nasionalisme. Novel ini membangkitkan rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan, terutama mereka yang berjuang di balik layar seperti dokter dan tenaga medis. Ya, terus yang kedua ada meningkatkan peran tenaga medis dalam perjuangan. Seringkali dokter tidak disebut dalam kisah heroik perjuangan, padahal mereka berperan penting. Novel ini memberi penghormatan pada peran vital mereka dalam renovasi gizi di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu menginspirasi profesionalisme dan dedikasi kisah dokter yang tetap menjalankan tugas kemerdekaan kemanusiaannya di tengah perang, menjadi teladan tentang dedikasi etika dan keberanian dalam menjalankan profesi, terutama dalam kondisi ekstrim. Lalu yang keempat yaitu nilai moral dan kemanusiaan. Utama ini pembaca diajar melalui nilai kemanusiaan, terus pengorbanan dan tanggung jawab sosial dalam setiap hidup. Lalu yang terakhir yaitu sumber belajar sejarah alternatif. Novel ini memperkenalkan sejarah Indonesia, terutama perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya militer yang berbeda dan medis, sehingga cocok sebagai bacaan edukasi bagi pelajar dan mahasiswa lain. Sudah. Kunci dari novel itu apa ya? Baik, kuncinya yaitu yang pertama
ilmu harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Mahasiswa sebagai kaum intelektual, diajar untuk tidak hanya belajar dan menjawab ilmu, tetapi menggunakan ilmunya untuk membantu sesama, terutama dalam situasi krisis kayak perang di zaman dulu. Dan kita dokter sehingga saat ini dokter menyembuhkan pasiennya yang ikut perang di zaman dulu. Dia terus yang kedua, jadilah agen perubahan dan penggerak bangsa. Tokoh dalam novel ini adalah mahasiswa kedokteran yang memilih turun langsung ke medan perjuangan. Ini menginspirasi bahwa mahasiswa punya peran strategi sebagai agen perubahan sosial dan nasional. Ya. Lalu masih ada. Oke. Lalu yang ketiga yaitu kuncinya berjuang dengan cara masing-masing. Artinya tidak semua perjuangan dilakukan bisa berjuang dengan pengabdian, pengembangan atau pelayanan kemanusiaan sesuai jamnya. Lalu yang keempat ada pegang teguh, etika dan tanggung jawab. Di tengah-tengah negara ini terutama tetap menjaga integritas profesi. Mahasiswa diajar untuk menjunjung tinggi etika dalam belajar, bekerja maupun berkontribusi pada masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima ada jangan apatis terhadap masalah bangsa. Novel ini menyuarakan bahwa mahasiswa tidak boleh bersikap acuh. Mereka perlu peka terhadap isu-isu kemanusiaan sosial dan kebangsaan karena perubahan dari kemudian. Ya, betul kan? Iya, harus. Iya. Ada nggak pesan moral dari novel ini untuk mahasiswa lain? Baik, jadi pesan moral bagi mahasiswa lain yaitu novel ini memperkenalkan sejarah Indonesia, terutama perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya militer tapi juga sosial dan medis, sehingga cocok sebagai bacaan edukasi bagi pelajar dan mahasiswa lain. Sekian dan terima kasih. Oke. Ini lamanya itu berapa sih? 253 halaman. Selesai ya, katanya. Untuk kesimpulannya sekarang kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu Dr. Garia adalah karya historis dan filosofis yang memperlihatkan sisi kemanusiaan sejati dari seseorang dokter di medan perang, bukan hanya tentang bagaimana merawat fisik, tetapi juga mempertahankan nilai moral dalam kondisi ekstrim dibalut dalam narasi yang luas dan indah. Mungkin itu dan novel episode kali ini. Sekian